warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga teman-teman Sore Pak. Sore Pak. ya teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, semangat dan bahagia tentunya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait latihan soal untuk UAS yang sudah saya share juga di Sepada. Dan sebelum itu, apakah sudah proses ini semua? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta rahmat dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari di sore hari ini bermanfaat, mudah dipahami, dan dimengerti oleh teman-teman semua. Amin. Amin. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai, monggo diaktifkan dulu semua kameranya biar saya bisa melihat ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya dari teman-teman semuanya. Monggo yang belum diaktifkan kameranya bisa diaktifkan. Oke, baik, saya kira sebagian sudah mengaktifkan. Mari kita mulai. Bagi yang ingin dinonaktifkan lagi, monggo dipersilakan. Saya mungkin saya nonaktifkan juga karena di sini tempat saya sudah mendung dan sinyalnya unstable sehingga saya nonaktifkan kameranya. Oke, mohon izin saya share screen. Soal latihan UAS yang kedua. Apakah sudah tampak di layar teman-teman semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita bahas yang pertama. Di situ diketahui segitiga ABC dengan AB 10, BC 12, dan CA 8. Pada BC terletak titik E sehingga CE 4,5. Pada CA terletak titik D sehingga CD sama dengan 3. Nah, di sini diminta dibuktikan bahwa segitiga CED itu sebangun dengan segitiga CAB dan hitung panjang DE-nya. Nah, mari di sini kita bahas bersama terkait ini. Baik, nah, saya ambil. Oke, kita coba ilustrasikan gambarnya terlebih dahulu supaya lebih mempermudah kita dalam menyelesaikannya. Jadi di sini saya gambarkan. Oke, saya ganti merah saja biar lebih beda. Jadi diketahui ada segitiga A, B, C, AB 10, BC 12, CA 8. Pada BC terletak titik E, berarti pada BC ini terletak titik E sehingga CE 4,5. Misalkan saya berikan E di sini. Sehingga CE 4,5. Pada titik CA terletak titik D, sehingga CD sama dengan 3. Misalkan saya ambilkan di sini titik D-nya, sehingga CD sama dengan 3. Buktikan segitiga CED, berarti di sini saya hubungkan D ke E-nya, sehingga terbentuk segitiga CED, sehingga buktikan bahwa segitiga CED itu sebangun dengan segitiga CAB, atau segitiga ABC dengan segitiga CDE. Apakah dia sebangun atau tidak? Kemudian hitung panjang DE, panjang DE ini. Ini yang diketahui pada soal. Mari kita
Coba selesaikan bersama-sama. Kita pertama lihat, bentar, saya copy paste aja di sini. Segitiga CDE dan ABC. Kita lihat segitiga CDE ini dan ABC. Nah, di sini kita bisa gunakan konsep yang kemarin kita bahas bahwa CD sini CD per CA, kita lihat CD per CA sama dengan CD diketahui yaitu tadi 3 per CA yaitu 8. Kemudian yang kedua kita lihat berarti satunya CE banding CB. Kita tuliskan CE banding CB sama dengan berarti di situ 4,5 banding 12. Oke. Nah, di sini kita samakan antara CD per CA dengan CE per CB dengan cara berarti di sini kita kalikan 3 sehingga sama dengan 9 per 24. Kemudian yang bawah kita kalikan 2. Kita langsung saja biar enggak. Sembilan per 24 masing-masing di sini. Artinya enggak saya tulis lengkap karena mungkin tempatnya itu. Jadi artinya 3 per 8 ini masing-masing kita kalikan 3, 3 kali 3 9. 8 kali 3, 24. Kemudian 4,5 per 12, masing-masing kita kalikan 2. Sehingga 4,5 kali 2, 9. 12 kali 2, 24. Sehingga dari sini, atau saya tulis saja biar teman-teman tidak bingung. Ini kali 3. Artinya masing-masing pembilang dan penyebut kali 3, yang di bawah kalikan 2. Nah, sehingga kita peroleh di sini bahwa CD per CA sama dengan CE per CB. Kita peroleh ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita coba lihat sudut. Tadi kita sudah melihat sisi-sisinya ya, antara sisi di segitiga CDE yaitu CD dan sisi yang di ABC yaitu CA, kemudian satunya juga sama yaitu CE dan CB. Nah, sekarang kita lihat sudutnya bahwa pada segitiga CDE dan ABC itu ada sudut yang sama yaitu sudut C. Dia berimpit. Sehingga bisa saya tuliskan sudut DCE ini, saya ambilkan DCE sama dengan sudut berarti di sini ACB. ACB. Nah, sehingga dari yang diketahui sisi dan sudutnya, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga CED dan ABC atau CAB dia itu sebangun. Jadi terbukti yang di sini bahwa ini saya ganti aja ABC biar cantik ABC. Nah, sehingga terbukti yang pertama di sini bahwa segitiga CED atau CDE di sini sebangun dengan segitiga ABC. Oke, yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua yang diminta yaitu hitung DE. Berarti kita di sini menghitung DE. Nah, di sini CD, CA sudah ketahui, CE, CB sudah ketahui. Kita gunakan teorema yang sudah kita bahas kemarin.
bahwa di sini bahwa DE banding AB sama dengan CD banding CA sama dengan CE banding CB. Kita manfaatkan hal itu. Misalkan di sini kita sebagai A. Nah, berarti di sini yang B. Di sini kita mencari DE, panjang DE di sini. Sehingga kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita gunakan DE banding AB sama dengan, nah kita bisa gunakan CD banding CA atau CE banding CB. Saya ambilkan di sini CD banding CA atau AC. Kenapa? Karena yang tidak ada koma-komanya, biar lebih mudah penghitungannya. Maka di sini berarti CD banding AC. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa DE banding AB diketahui yaitu 10. Jadi sama dengan CD tadi 3 banding AC-nya diketahui tadi 8. Ya. Sehingga DE sama dengan, ini pindah ruas berarti 3/8 kali, karena 10 dibagian jadi 10. Ya. Sehingga DE sama dengan 3/4. Jadi atau 3/8. Berarti kita sederhanakan 30 berarti 3/4. Ya. 3/4. Ya. Jadi panjang DE di sini yaitu 3/4. Oke, untuk soal nomor 1 bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Yang lain bagaimana? Jelas ya? Bisa dilanjutkan? Jelas, Pak. Lanjut, Baik. Pak. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Di nomor 2 di sini diketahui segitiga ABC, kemudian sudut A 30 derajat. Ya. Nah, ini saya kemarin di LMS saya buatkan pangkat itu tidak bisa seperti itu. Ini maksudnya derajat. Derajat. Nah, sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, kemudian TC berarti tingginya dari sisi C yaitu 8. Nah, yang diminta hitunglah sisi-sisi dan luasnya. Jadi sisi dan luas yang diketahui. Nah, di sini langkah pertama yang mungkin bisa kita lakukan yaitu membuatkan gambarnya terlebih dahulu. Jadi coba kita gambar bersama. Masih terlihat ya? Masih, Pak. Nah, ini segitiga A, B, C. Nah, kemudian sudut A 30 derajat, sini ya. 30 derajat, kemudian sudut B 45 derajat. Kemudian diketahui TC tingginya, berarti kita buat garis tinggi, C. Ini tegak lurus, ini TC. Yaitu 8. Ini berarti A, di depannya sisi A, depannya sisi B, depannya sisi C. Nanti bagi 2, misalkan saya tuliskan di sini P, artinya A. Kemudian di sini Q. Nah, misalkan perpotongan ini saya namakan D, berarti P sama dengan AD, Q sama dengan BD. Jadi ini ilustrasi gambarnya dari soal yang diketahui. Nah, yang diminta hitunglah sisi-sisi dan luasnya, artinya sisi-sisi yang lain. Jadi di sini sekali lagi, sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan tingginya dengan kita buat
tingginya, yaitu garis TC, yaitu 8. Kemudian di sini perpotongan antara garis tinggi dengan AB saya namakan D misalkan di sini, sehingga AD sama dengan P, D ke B sama dengan Q. Baik, kita coba analisis bersama-sama. Mungkin di sini TC sama dengan kita manfaatkan dari yang ada berarti AC di sini AC TC terhadap ketika ini AC kali sin 30. Saya ingin mencari di sini dulu sehingga saya tuliskan ini T-nya jadi besar. AC kali sin 30 derajat. Jadi kita melihat ketika ini, DC terhadap AC ini dengan sin 30 derajat. Sama dengan, berarti AC yaitu sisi B. Jadi saya bisa tuliskan bahwa AC sama dengan B atau garis B, kali sin 30 berarti setengah. Sehingga sama dengan di mana panjang AC di sini belum diketahui, sehingga kita bisa cari bahwa TC tadi yaitu diketahui, saya belum tulis, yaitu 8. Sehingga B sama dengan, maka setengah ini dari perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga 8 dibagi setengah, sehingga hasilnya sama dengan 16. Oke, jadi sisi B ini kita ketahui sama dengan 16. Kemudian kita akan mencoba mencari sisi A. Saya cari di bawah saja di sini. Kita bisa gunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Masih ingat konsep ini? Di SMP, SMA ada kalau nggak salah. Masih ingat konsep ini? A per sin B. Ini pernya saya gunakan ini, kalau saya gunakan dengan equation nanti kelamaan. Jadi saya gunakan pernya seperti A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, di sini A belum diketahui, A per sin 30 derajat. Karena sin A sudut A 30 derajat, sama dengan, karena B sudah diketahui, maka kita tulis 16 per sin 45 derajat. Karena sudut B-nya yaitu 45 derajat. Nah, kita operasikan A per sin 30 yaitu setengah. Sama dengan 16 per sin 45, berarti setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, akarnya saya pakai SQRT aja ya. SQRT artinya akar, atau saya gunakan itu aja. Apa namanya, equation. Oke. Sama dengan, nah, kita bisa perhatikan ya, perkalian silang, berarti di sini nanti A dikali dengan setengah akar 2, 16 dikali dengan setengah, sehingga kita bisa tuliskan, saya copy paste aja di sini. Kali A, kali A sama dengan 16 kali setengah, karena ini pembagian jadi perkalian,
sehingga sama dengan 8. Nah, kita bisa cari lagi untuk nilai A-nya. A sama dengan, berarti di sini, karena ini perkalian, maka 8 dibagi setengah akar 2. Sehingga hasilnya yaitu 8 akar 2. Jadi hasilnya 8 akar 2. Iya, Pak. Ini untuk sisi A-nya. 8 akar 2. Oke, kemudian sisi A, B, sekarang sisi yang C. Nah, sisi yang C di sini yaitu ada AD dan DB, di mana di sini saya namakan garis P untuk AD dan Q untuk BD atau DB. Nah, sekarang kita coba ke P dulu, sehingga saya bisa tuliskan P kuadrat. Kita lihat segitiga yang ini dulu, P kuadrat. Karena ini segitiga, karena ini garis tinggi, sehingga dia siku-siku, sehingga P kuadrat, nanti B kuadrat kurangi TC. Sehingga kita tuliskan P kuadrat sama dengan B kuadrat kurangi TC kuadrat. Karena dia Pitagoras. Nah, sama dengan, diketahui B yaitu 16, sehingga 16 kuadrat dikurangi TC. TC tadi diketahui berapa? 8. Sehingga dituliskan 8 kuadrat. Sehingga 16 kuadrat, 6 kuadrat, 36, 6, 256. 256 dikurangi 64. Sama dengan berarti 192. Nah, ini baru P kuadrat, sehingga P, nah ini diakarkan, sama dengan berarti 92, 8 akar 3. Saya ambilkan di sini aja. 8 akar 3, karena 16 kali 3, 1692, sehingga 16 bisa kita keluarkan. Sehingga P sama dengan 8 akar 3. Nah, sekarang kita cari Q, berarti kita melihat segitiga ini, BCD, sehingga Q kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi TC kuadrat. Karena kita mencari Q kuadrat, sama dengan berarti tadi A kuadrat dikurangi TC kuadrat nah sama dengan tadi A kuadrat itu berapa? 8 akar 2. 8 akar 2 kuadrat dikurangi TC berarti 8 kuadrat. Sehingga sama dengan kita operasikan 8 akar 2 kuadrat berarti 2 keluar kali 16 berarti 128.
Oh, kecil, benar. 28 dikurangi 8 kuadrat yaitu 64. Sehingga sama dengan 64. Maka nilai Q-nya sama dengan diakarkan yaitu 8. Sehingga P dan Q sudah kita peroleh. Sehingga untuk C sama dengan garis P tambah garis Q sama dengan P tadi diketahui 8 akar 3 ditambah Q yaitu 8. Sehingga kita bisa sederhanakan yaitu 8 akar 3 tambah 1. Karena 8 akar 3, 8 kali akar 3 pangkat 3, tambah 8 kali 1, 8. Sehingga inilah sisinya A, B, dan mana C. Nah, untuk luasnya nanti dicoba sendiri, nggih. Untuk luasnya jelas alas kali tinggi. Jadi AC kali TC nantinya, setengah kali alas kali tinggi. Itu atau di sini saya tuliskan, mungkin Mas Aldo bisa didiktekan di sini. Silakan, luasnya berarti setengah kali alas kali tinggi, yang alasnya berarti di sini AB 8 ya. akar 3 plus 8. Oke, benar Mas. Kali TC. Nah, sama dengan setengah kali 8 akar AB-nya 3 plus 8. TC-nya 8. 8 bisa dicoret dengan 2, hasilnya 32. 1 plus akar 3. Kurung 1 plus 32. akar 3. Kurung buka 1 plus akar 3. Gini Mas Aldo. 32 akar 3 plus 32. Dijabarkan, Pak. Oh, dijabarkan boleh, sini juga boleh. Artinya kalau mau dijabarkan berarti sama dengan 32 akar 3 plus 32. Plus 32. Oke, ini untuk luasnya. Oke, saya kira untuk luas ketiga kan teman-teman sudah di luar kepala semuanya. Oke. Baik, untuk nomor 2, monggo saya persilakan kalau ada yang ditanyakan atau yang disampaikan, monggo. Lanjut, tidak ada, Pak. Bisa lanjut, nggih? Iya. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk nomor 3, ada yang mencobanya? Tadi nomor 1, nomor 2 sudah saya jelaskan. Apa perlu saya lagi menjelaskan? Arya lagi, Pak. Yang nomor 3 gitu. kesulitan. Oh, yang nomor 3 kesulitan, nggih? Iya, Pak. Oke, siap. Tapi untuk nomor 1 dan 2 sudah nggak ada masalah, nggih? Kita bisa lanjut ke nomor Pak. Yang 3. Tidak ada, Pak. Lanjut ke spol. Oke, baik. Di sini diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Kemudian pada AB terletak titik D sehingga AD banding DB sama dengan 1 banding 2. Buktikan bahwa 9CD kuadrat sama dengan A kuadrat plus 4B kuadrat. Oke, kita coba buatkan gambarnya terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini siku-siku di C. Nah, maka nanti kita membuatkan segitiga ABC-nya yaitu segitiga siku-siku, tetapi siku-siku di C. Jadi kita buatkan segitiga dulu, siku-siku.
Nah, siku-sikunya di ini, siku-siku di C. Nah, ini yang diketahui pada soal. Kemudian saya namakan A, B. Nah, kemudian pada AB terletak titik D, sehingga AD banding DB sama dengan 1 banding 2. Jadi saya ambilkan di sini D-nya, sehingga AD banding 1 banding 2. Buktikan bahwa 9CD kuadrat sama dengan A kuadrat plus 4B kuadrat. Oke, kita coba analisa terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui AD banding DB AD banding DB sama dengan 1 banding 2. Artinya AD ini misalkan D saya hubungkan ke titik C. Nah, maka AD, kata kalimat di sebelah ini, AD sama dengan 1/3 dari C. Nah, ini C itu C garis C maksudnya ya. Di sini ada garis C. Jadi sisi B, sisi A untuk mempermudah kita. Nah, sehingga saya bisa menuliskan dari apa yang diketahui pada gambar bahwa AD sama dengan 1/3 garis C. Kita lihat, karena 1 banding 2 kan berarti dia 3. Sehingga AD 1 banding 3 dari garis C. Kemudian BD bisa saya tuliskan sama dengan 2/3 garis C. Oke, sampai sini dulu. Bagaimana? Jelas yang ini yang saya maksudkan? Jelas, Pak. Jelas, oke. Jadi saya ambilkan dari garis C ini atau garis AB. Sehingga AD sama dengan 1/3 AB dan BD sama dengan 2/3 AB juga. Jadi kalau mau lebih lengkap sama dengan saya tuliskan bisa 1/3 AB sama dengan 2/3 AB. Oke. Kemudian kita gunakan teorema Stewart yang kemarin sudah kita bahas. Dari gambar yang ada di sini bisa saya tuliskan CD di sini nggih. CD kuadrat kali C dari C nggih. Kemudian A kuadrat kali 1/3 AC di sini. Maaf juga C. Kemudian nanti tambah B kuadrat yang dari sini kalikan dengan 2/3 AB dikurangi 1/3 C kali 2/3 C kali dengan C. Ingat teorema Stewart yang kemarin. Nah, kita gunakan teorema itu. Nanti bisa dibuat kembali. Jadi saya bisa tuliskan CD kuadrat kali C, karena terhadap C nggih, sama dengan A kuadrat kali 1/3 C. Nah, ini arahnya saya tadi ke sini nggih, atau dituliskan 1/3 AB juga tidak apa-apa, tapi di sini tulisnya C-nya AB. Ditambah B kuadrat yang sisi ini nggih, B kuadrat berarti kali depannya ini 2/3 C. Nah, 2/3 C dikurangi berarti di sini 1/3 C kali 2/3 C kali C. Jadi saya tuliskan 1/3 C kali 2/3 C kali C itu sendiri. Ini gunakan teorema Stewart yang kemarin kita bahas. Nah, sehingga di sini kita lihat C-nya bisa kita masing-masing hilangkan di sini.
Karena kan ini perkalian, sehingga kalau kita pindah rows jadi pembagian, sehingga C bagi C1, nggak boleh tulis, C bagi C1, C bagi C1. Sehingga di sini, saya copy sama dulu aja, biar saya nggak ngetik. CD kuadrat kali sepertiga oke, biar lebih cantik saya pindah aja. Oke, jadi kita peroleh CD kuadrat sebenarnya sepertiga A kuadrat plus 2 per 3B kuadrat min sepertiga C kali 2 per 3C. Atau saya sederhanakan, sepertiga 1 kali 2 berarti 2 per 9 kali 3, 9 C kuadrat. Oke, jadi karena 1 kali 2, 2 kali 3, 9, C kali C, C kuadrat. Oke, kemudian di sini kita lihat, ini sepertiga A kuadrat ditambah 2 per 3 B kuadrat dikurangi 2 per 9 C kuadrat. Nah, kita akan mencoba menjadikan bagian bawah ini yaitu 9 semua penyebutnya, sehingga kita bisa tuliskan berarti di sini kalau kita kalikan 3 per 9, sini 3, sini 9. Kemudian kita nyamakan penyebutnya G karena ini penjumlahan. Biar di sini per 9 berarti kali 3 6. 9 kuadrat. Nah, penyebutnya sudah 9 semuanya karena di sini penjumlahan bisa kita operasikan, maka kita samakan penyebutnya. Di sini biar per 9 kali 3 sehingga di atas juga kali 3. 3 kali 1 3. Kemudian penyebutnya ini 3 kali 3 9, 2 kali 3 6. Oke, maka berikutnya 9 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga jadi di sini nanti 9 CD kuadrat, berarti ininya 9-nya hilang. Jadi akan terjadi seperti ini. 9 CD kuadrat sama dengan 3A kuadrat tambah 6B kuadrat min 2C kuadrat. Yang diminta di sini A kuadrat plus 4B kuadrat. Nah, kita arahkan ke situ bahwa A kuadrat ditambah 4B kuadrat. Nah, sehingga kita arahkan ke situ. Nah, kita ingat 2C kuadrat. Nah, C di sini tadi yaitu ada AD dan BD, sehingga untuk yang ini C kuadrat kita bisa tuliskan A kuadrat dengan Pythagoras kurangi B kuadrat. Nah, tadi karena di sini C kuadrat isi miring, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oh, ini kok min. Nah, ini tambah ya. Nah, di sini A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita uraikan di sini 3A kuadrat plus 6B kuadrat min 2 kali A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga di sini kita masing-masing bisa dibagi, yaitu bagi 3A kuadrat plus 6B kuadrat min 2A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Jadi
bisa kita peroleh. Di sini berarti karena dikurangkan masing-masing 3A kuadrat tambah. Oke, jadi di sini masing-masing dikurangkan dengan 2, sehingga 3 kurangi 2, yaitu 1A kuadrat, 1 nggak ditulis, kemudian 6 kurangi 4, berarti di sini 4B kuadrat. Kita urai dulu aja. Sebelum kita urai dulu aja biar lebih mudah dipahami. Bahwa di sini 2A kuadrat min 2B. Jadi ini kita uraikan ya, min 2 kali A kuadrat, min 2A kuadrat, kemudian min 2 kali B kuadrat, min 2B kuadrat. Jadi kalau saya langsungkan barangkali teman-teman bingung, sehingga saya uraikan saja biar lebih jelas. Nah, di sini 3A kuadrat dikurangi 2A kuadrat, sehingga sama dengan A kuadrat. Kemudian 6B kuadrat dikurangi 2B kuadrat, sehingga 6 kurangi 2, 4B kuadrat. Oke, maka terbukti bahwa 9CD kuadrat sama dengan A kuadrat plus 4B kuadrat. Ini terbukti. Baik, untuk nomor 3, monggo kalau ada pertanyaan atau ada yang disampaikan. Itu kenapa C-nya kok dicoret semua? Bagaimana? Kurang jelas, Mbak, suaranya? Bawahnya segitiga itu loh, Pak. Yang ini? Yang mana, Mbak? Kurang jelas suaranya. Itu yang CD kuadrat kali C sama dengan A kuadrat atasnya. Ini? Nah, itu kenapa C-nya kok dicoret semua, Pak? Oke, baik. Jadi saya urai lagi di sini ya, biar lebih detail. Kenapa C-nya dicoret-coret semua, banyak yang dicoret? Saya paham. Jadi gini, kalau... Jelas apa enggak suara saya, Pak? Sekarang sudah jelas, tadi enggak jelas. Tapi saya sudah tahu maksudnya. Ini jadi... Nah, ini kan... bentar, saya buatkan dulu. Oke, ini kan CD kuadrat kali C. Nah, perkalian kita pindah ruas akan menjadi pembagian. Jadi saya tuliskan di sini misalkan. Nah, maka ini dari perkalian kita pindah ruaskan akan menjadi pembagian. Sehingga di sini dibagi dengan C. Nah, di sini A kuadrat kali sepertiga C ditambah B kuadrat kali 2/3 C dikurangi sepertiga C kali 2/3 C kali C. Nah, sehingga di sini saya hilangkan dulu. Nah, sehingga di sini A kuadrat kali sepertiga C kuadrat dibagi dengan C, maka dia 1. Kemudian B kuadrat kali 2/3 C bagi C sama dengan 1. Kemudian kurangi sepertiga C kali 2/3 C kali C. Ini juga C dibagi C 1. Nah, 1 ini artinya 1 kali A kuadrat kali sepertiga. Artinya 1 ini tidak perlu kita tuliskan. Begitu juga untuk yang ini sama 1 kali B kuadrat kali 2/3 kan sama hasilnya. Dikurangi sepertiga C kali 2/3 C kali 1 sehingga hasilnya sama. Sehingga kita peroleh yaitu CD kuadrat sama dengan sepertiga A kuadrat tambah 2/3 B kuadrat dikurangi
1 kali 2, 2, 3 kali 3, 9. C kali C, C kuadrat. Sehingga min 2/9 C kuadrat. Begitu, Mbak. Gimana? Sudah punya gambaran? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain, monggo? Pak, kalau semisal nomor 3 caranya beda tapi hasilnya sama, boleh nggak, Pak? Boleh. Jadi ini saya coba uraikan yang menurut saya paling sederhana. Gitu. Cara berbeda boleh. Yang penting alurnya jelas, teori yang digunakan jelas. Kalau ini saya menggunakan teorema Stewart yang kemarin sudah kita bahas. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan atau tanyakan? Itu Pak, yang tadi itu dikali berapa? Yang mana? Itu loh jadinya 3/9 A kuadrat. Ini 2/9 C kuadrat. J. Ini perkalian dari ini, Mbak. Sepertiga C kali 2/3 C. Gitu. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Yang bawahnya Pak, yang itu loh 3 CD kuadrat sama dengan 3/9A. Yang bawahnya ini. Oh ini, oke. Ini dari ini kan operasi penjumlahan kurang G. Sepertiga A kuadrat ditambah 2/3B kuadrat dikurangi 2/9 C kuadrat. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Seperti diperhatikan G, samakan penyebutnya menjadi per 9. Nah, kita lihat di sini bahwa 1/3 A kuadrat ditambah 2/3 B kuadrat dikurangi 2/9 C kuadrat. Nah, kita samakan penyebutnya, G, yaitu 9. G. Ini kan berarti 1/3/9 artinya kan dikalikan 3. Maka di bawah penyebut dengan 3, pembilang dikalikan 3. Sehingga di sini dikali 1 yaitu 3 A kuadrat. Kemudian tambah B, 2/3 B kuadrat. Nah, ini penyebutnya 3 kali tan 3 sama 9. Karena penyebutnya 3, maka pembilang kali 3. Sehingga 2 kali 3 yaitu 6 B kuadrat. Min, nah ini di sini sudah per 9. Sehingga di sini 2 C kuadrat. Jadi dari sini akan mengarah ke sini, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain, monggo? Sudah, Pak. Sudah paham. Sudah jelas semua? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti dan bisa memahami apa yang saya jelaskan dan nanti harapannya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sekali lagi, monggo barangkali ada yang ditanyakan. Pak, nanti UAS-nya materinya cuma latihan-latihan ini atau yang sebelum UTS juga? Setelah UTS, nanti saya rencanakan UAS-nya materi setelah UTS sampai materi terakhir ini. Atau kalau mau diprotes nggak apa-apa, dari awal aja nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nggak, Pak, dari... Oh, jangan. Jadi saya rencanakan dari setelah UTS. Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi untuk besok hari Kamis tidak jadi, nggih, karena ternyata ada orderan cuti bersama, sehingga kita mungkin pertemuan berikutnya di minggu depan saja. Baik, teman-teman semua, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang dalam penjelasan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, tetap semangat walaupun sore hari, nggih. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, saya mohon diri, nggih. Nggih.